Proposal penelitian kualitatif dengan judul Peran Direktorat Tindak Pidana Siber dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Era Society 5.0 dengan kelompok 2 beranggotakan mahasiswa Rizky Yuda, mahasiswa Roger Silalahi, mahasiswa Satria Fauzi, dan mahasiswa Diki Sirait. Outline presentasi kita ini yang pertama pembahasan terkait bab pendahuluan atau bab 1 yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan. Kemudian bab 2 membahas terkait tinjauan pustaka dan teori, yang dimana kita membahas terkait tinjauan pustaka, kajian terdahulu, serta teori dan konsep. Kemudian bab 3 metode penelitian, yang dimana di dalamnya kita membahas terkait adanya metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analis data. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di era Society 5.0 ditandai oleh transformasi digital yang pesat dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi telah mengubah cara aktivitas masyarakat dilakukan, termasuk dalam hal berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi secara online. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif seperti meningkatnya tindak pidana cyber. Diberitahukan kepada pemilik kendaraan. Kejahatan cyber semakin rumit dan beragam dalam Society 5.0, di mana pelaku kejahatan semakin cerdas dalam menggunakan teknologi untuk melancarkan serangan dan mencuri informasi pribadi, melakukan penipuan, ataupun merusak infrastruktur digital. Hal ini menuntut penanganan yang efektif dan tanggap dari penegak hukum. Ditipit Cyber merupakan unit atau direktorat di kepolisian yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana siber. Dalam era Society 5.0, peran Ditipit Cyber menjadi semakin penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan cyber. Dalam menghadapi kejahatan cyber yang semakin kompleks dan berkembang, Ditipit Cyber menghadapi berbagai tantangan seperti pelaku yang cerdas dan sulit dilacak, metode serangan yang terus berkembang, serta kerjasama lintas batas yang diperlukan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan siber. Konsep smart policing yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang cerdas oleh kepolisian dapat menjadi solusi dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana cyber. Smart policing dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional kepolisian dalam menghadapi kejahatan cyber di era Society 5.0. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah yang kita ambil adalah bagaimana peran Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipit Cyber Baris Krim Polri dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana cyber di era Society 5.0. Dari rumusan masalah tersebut kita dapat mengambil pertanyaan penelitian, yaitu 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa peran Direktorat Tindak Pidana Cyber dalam pencegahan tindak pidana cyber di era Society 5.0? Yang kedua, bagaimana Direktorat Tindak Pidana Cyber melaksanakan penanganan kasus tindak pidana cyber di era Society 5.0? Dan yang ketiga, apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana cyber di era Society 5.0? Tujuannya untuk memahami peran Ditipit Cyber dalam mencegah tindak pidana cyber di era Society 5.0, dan yang kedua untuk menganalisis strategi dan langkah yang dilakukan oleh Ditipit Cyber dalam penanganan kasus tindak pidana cyber di era Society 5.0. Dan yang ketiga untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Manfaatnya kita dapat mengambil manfaat teoritis serta manfaat praktis. Berikut dapat kami jelaskan terkait sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, kemudian dilanjutkan bab 2 tinjauan pustaka, dilanjutkan ketiga metode penelitian, bab keempat hasil penelitian serta pembahasan, dan yang terakhir bab 5 penutup. Kajian pustaka. Kita mengambil beberapa kajian pustaka, terlalu yang pertama dari Pohan tahun 2007 yang menjelaskan bahwa tujuan kajian pustaka adalah untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah yang sudah ada, termasuk teori, metode, dan pendekatan yang telah dikembangkan dan terdokumentasi dalam berbagai bentuk, seperti buku, jurnal, dan manuskrip. Buku yang berjudul Pemulihan Masyarakat di Era Demokrasi, karya Ismail, Salmon, Haryanto, dan Aziz tahun 2022. Tujuan penulisan buku tersebut atau buku yang berjudul Pemulihan Masyarakat di Era Demokrasi adalah untuk menyajikan ide dan gagasan tentang pentingnya memanfaatkan sistem demokrasi dan teknologi dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Buku ini membahas konsep-konsep utama seperti pentingnya pendekatan humanis yang dilakukan oleh Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, serta urgensi peran masyarakat dan stakeholder lain dalam memperkokoh benteng keamanan tersebut. Lebih lanjut,
Buku ini membahas berbagai konsep utama terkait pemolusian masyarakat, strategi komunikasi, ekonomi kriminalitas, peran media sosial, penegakan hukum, pencegahan kejahatan, dan konsep ideal dari pemolusian demokratis. Kemudian penelitian terdahulu yang kita ambil, yang pertama adalah kebijakan aplikasi tindak pidana cyber atau cybercrime di Indonesia karya Putra tahun 2018. Kemudian penegakan hukum nasional dan hukum internasional terhadap kejahatan cyber espionage pada era Society 5.0 karya Mustamir tahun 2022. Kemudian penanggulangan kejahatan Mayantara di era Society 5.0 melalui sifat melawan hukum material karya Fatona dan Susanti tahun 2022. Teori dan konsep. Ada beberapa teori dan konsep yang kita ambil dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah teori strategi keamanan yang dikemukakan oleh Arnold Wolfers. Kemudian konsep cybercrime yang berasal dari kata cybernetics yang diciptakan oleh Prof. Norbert Wiener pada tahun 1947. Kemudian konsep smart policing yang pertama kali dikemukakan oleh Profesor Herman Goldstein pada tahun 1977. Teori strategi keamanan. Keamanan adalah perlindungan terhadap nilai-nilai penting dalam masyarakat. Strategi adalah serangkaian langkah yang direncanakan sebelumnya dalam situasi kompetitif. Teori strategi keamanan adalah kerangka kerja untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi keamanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan kekuatan tersedia. Keamanan cyber global membutuhkan langkah-langkah seperti hukum yang jelas, pendekatan teknis, struktur organisasi yang efisien, peningkatan pendidikan pengguna, serta kerjasama internasional. Konsep cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer dan perangkat telekomunikasi lainnya. Kemajuan teknologi komunikasi menjadi faktor katalisator dalam mempercepat munculnya kejahatan dunia maya. Kurangnya pemahaman tentang kejahatan dunia maya dan kurangnya kesadaran dalam menggunakan internet membuat pengguna internet rentan menjadi target atau korban peretas. Alasan lain dari kejahatan dunia maya meliputi niat buruk pelaku, akses internet yang luas, kelalaian pengguna atau pemilik komputer, sulitnya pelacakan dan deteksi peretasan, serta kecerdasan serta rasa ingin tahu para pelaku. Konsep smart policing. Smart policing adalah pendekatan kepolisian yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara cerdas. Tujuan smart policing adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pemanfaatan data, analisis cerdas, serta teknologi terkini. Teknologi yang digunakan dalam smart policing mencakup analisis data besar, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, dan pemantauan jaringan sosial. Data-data yang dikumpulkan dan dianalisis meliputi pola kejahatan, jejak digital, profil pelaku, dan sumber informasi lainnya. Masuk bab 3 metode penelitian. Metode penelitian yang kita ambil yang pertama metodenya yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kompleksitas dan makna yang melekat pada suatu fenomena. Jenis-jenisnya jenis deskriptif dan jenis deskriptif kualitatif. Jenis deskriptif adalah metodologi penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek yang diteliti sehingga dapat dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang diketahui dan kemudian digunakan untuk mencoba masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data kita adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang pertama reduksi data, yaitu suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengklasifikasikan, mengarahkan, mempertajam data yang dibutuhkan. Penyajian data, tahap ini mencakup kategori-kategorisasi yang berasal dari data yang dikumpulkan selama penyelidikan dan dijelaskan secara jelas dan menyeluruh. Kemudian penarikan kesimpulan, di mana tahapan akhir adalah menyusun kesimpulan yang mencapai pemahaman yang lebih tepat dengan melakukan pengecekan ulang terhadap temuan-temuan penelitian. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.